tujuannya sampai sini. Nah, ini akan disampaikan oleh Pak Rizky Gending ya, mengenai latar belakang dari program yang akan kami buat di sini ya. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Ya, tadi sudah perkenalan ya. Ya, biar kalian tidak bertanya-tanya apa maksud kedatangan kami ke sini. Nah, untuk itu Bapak akan menjelaskan dulu apa sih tujuan kedatangan kita sekarang ke sini ya. Nah, jadinya selama ini kalian sudah merasakan bagaimana pembelajaran selama 1 tahun ini kalian di SMA Negeri 1 Amlapura ya. Nah, kita ingin tahu bagaimana kesan-kesan kalian terhadap pembelajaran di kelas, kemudian hal-hal apa saja sih yang ingin kita lakukan ke depannya supaya pembelajaran ini lebih baik lagi ya. Nah, kemudian itu bagaimana kita bersama-sama sekarang menciptakan atau menyusun suatu program bagaimana pembelajaran yang menyenangkan. Artinya biar tidak ujung-ujung guru masuk ke kelas langsung aja. Tapi kan kalian kan belum fokus sampai di kelas ya. Misalkan ada datang dari parkiran lari-lari misalnya terlambat. Atau mungkin masih kebayang sensasi di rumah tuh masih aduh makanannya enak kali di rumah belum sempat makan. Atau pacar yang nunggu yang udah pulang duluan. Nah, kan belum fokus. Nah, ada yang nggak memiliki tujuan ya? Ya, atau ada sekolah nggak punya tujuan pasti ada. Ada nggak? Ada sekolah nggak punya tujuan? Harus ada tujuan ya. Nah, untuk itulah kita hadir di sini sekarang. Ya, bagaimana kita akan menciptakan suatu program yang kedepannya ya menjadi branding dari SMA Negeri 1 Amlapura ya. Artinya di pembelajaran yang akan diselipkan, baik itu kita selipkan di mana nanti, itu kita akan bicarakan hari ini. Setuju semua? Setuju. Baik, jadi untuk melakukan program tersebut, kita mulai dulu dari anak-anak sendiri. Kira-kira siapa yang siap untuk nanti memimpin, memoderasi teman-temannya di sini. Pertama, untuk membuat pembelajaran kalian menjadi diri kalian ya, menjadi lebih fokus di dalam pembelajaran. Nah, kalau fokus dalam pembelajaran itu disebut apa anak-anak? Istilahnya mindfulness. Jadi mindfulness itu adalah fokus pikiran, perasaan semua fokus dalam pembelajaran. Bisa? Salah satunya dalam pembelajaran ya, di mana kita berada. Kalau di kelas dalam keadaan belajar ya pembelajaran kita fokus ya. Bisa? Nah, kira-kira apa kegiatannya? Nah, kami akan menawarkan beberapa ya. Ada beberapa teknik ya. Yang pertama ada namanya teknik stop. Teknik stop itu adalah bagian dari seperti meditasi untuk menenangkan pikiran ya. Dengan cara menarik nafas, menghembuskan nafas ya. Nah, kemudian ada juga ice breaking ya. Kalau ice breaking itu kegiatan riang gembira ya. Bisa dalam bentuk seperti tepuk tangan, kuis, kemudian joget, gerakan-gerakan tubuh yang lain ya. Nah, itu bisa teka-teki demikian ya. Itu termasuk dalam kegiatan ice breaking. Nah, kemudian yang ketiga apa sih? Body scanning. Body scanning ya. Body scanning just kita scan body kita ya. Jadi untuk memfokuskan kita berada di mana ini, tepat nggak kita? Ya, kita harus mengenali diri kita. Yang pertama dari dalam diri, perasaannya gimana? Perasaan kita hari ini gimana? Kalau misalkan lagi galau, ya kita mengenali diri kita. Oh, saya lagi galau karena apa? Nah, tepatkah kita melakukan tindakan galau itu di sini? Nah, ya, jangan sampai lupa. Oh, kita galau, kita lupa, terus kita seenaknya berbuat. Nah, seperti itu ya. Maka kita harus mengenali diri kita. Kalau lagi happy, nah gimana ya? Jadi seperti itu. Kemudian dari segi kelengkapan tubuh yang kita pakai, dari pakaian, sepatu, kita harus kenali. Jangan sampai nanti ke sekolah dapat sabuk gitu. Ya. Sepatunya beda warna. Ya, beda warna itu. Berarti apa yang anak-anak tadi mindfulness-nya itu masih? Iya, kurang, benar sekali ya. Terus ada lagi? Iya. Boleh itu memeriksa perasaan diri, itu hampir mirip ya. Oke, ada yang dengan emoticon, stiker dan sebagainya menempel. Mau masuk kelas itu nempel ini perasaan saya. Boleh, itu disepakati, diatur kalian buat programnya seperti apa. Bisa?
Karena tahu oh temennya lagi galau, jadi kita bagaimana ya ngasih support, motivasi dan sebagainya. Bisa? Nah kemudian ada juga teknik misalkan yang suka menyanyi gitu ya, boleh mendengarkan musik, menulis jurnal, banyak sekali ya kegiatan yang bisa memfokuskan diri kita. Kami memberikan gambaran seperti itu, silakan kalian pilih dan kalian masukkan ke dalam kesepakatan dan keyakinan kelas kita. Kalian kan sudah punya keyakinan kelas ya? Sudah ya. Nah, itu kita pakai dan kita terapkan, masukkan ke dalam keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Setuju? Setuju. Oke. Kalau setuju, mungkin Gini, sebelumnya karena kita di sekolah selama ini kan pembelajaran kalian kan sudah sampai 1 tahun ya. Jadi, nah ada nggak yang bisa kasih komentar? Pernah nggak gurunya memberikan salah satu teknik yang diinformasikan oleh Pak Agus? Coba siapa yang mau kasih komentar? Yang mengingat lagi dikasih apa sama gurunya? Yuk, Pada saat pembelajaran. Ya, silakan angkat tangannya. Yuk. Yang pernah Bu Arini kasih yaitu kayak joget-joget gitu. Ice breathing, Ice breathing. Tangan ya. Di pelajaran yang lain. Kemudian saya mungkin gimana? Pak Agus Arya pernah memberikan teknik stop, itu seperti meditasi setelah belajar untuk memfokuskan diri pada saat setelah selesai belajar. Selesai belajar. Selesai belajar apa di awal? Sebelum Maksudnya selesai belajar pelajaran. Oh, selesai pelajaran sebelumnya. Oh, Iya. Di awal pembelajaran. Apa yang dapat kamu rasakan? Ya, apa Gimana rasanya Mas Pak? Belajar itu tenang, kembali fokus untuk melakukan pembelajaran sekarang. Aku kira tidur ya. Oke, makasih sekali ya. Jadi setiap guru masuk itu ada KSE-nya dengan program apa? Silakan Bu Kiwatri. Smile. Oke, apa itu program Smile? Smile itu ada kepanjangannya anak-anak. S itu adalah stay. Kalau artinya stay? Apa itu stay? Stay. Tetap. Ya, tetap diam, bertahan. Oke. Kemudian M. M-nya itu adalah mindfulness. Yang tadi kita sampaikan bersama itu. Apa itu mindfulness? Ya. Stay mindfulness in Dalam every moment of life. Setiap momen kehidupan. Jadi Setiap sekarang kesempatan setiap ya. kesempatan anak-anak. Nah, ini contohnya ada di dalam kelas. Kalau misalnya kalian nanti ada kegiatan lain misalnya, bisa juga diterapkan. Kalau di rumah misalnya kalian lagi sumpah, dimarahi oleh ibu atau mungkin kalian lakukan kesalahan, kalian bisa lakukan ini sendiri di dalam kamar. Itu artinya menyadari diri sendiri, tetap sadar dalam setiap kesempatan. Paham anak-anak? Tujuannya sudah kan? Nama programnya sudah kan? Ya, mari kita coba terapkan ini untuk membentuk atau membuat keyakinan kelas. Boleh kalian masukkan sesuai dengan keyakinan kelas yang tahun kemarin, atau mungkin kalian mau buat yang baru. Ya, kami serahkan keinginan kalian. Oke, sudah mengerti? Oke. Belum? Ada yang belum? Sudah. Oke. apa itu semuanya? In every moment. Oke. Apa artinya? Fokus, sadar ya. setiap dalam kesempatan ya, dalam kehidupan ya. Baik anak-anak, untuk mengisikan waktu kita langsung Ya, silakan. mungkin kelas yang bersedia memandu temennya untuk kelompok, nanti kami bagikan sticky note. Silakan kalian tuliskan apa yang kalian pilih sebagai
Ya, mindfulness-nya, teknik untuk mindfulness-nya ya. di keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelasnya. Ya, silakan. Tuliskan juga keyakinan kelasnya, bisa direvisi lagi ya. Yang ini bisa direvisi kembali ya. Silakan. Ya. 1, 2, 3, 4. Bukan kelompoknya. Kelasnya. Baik kawan-kawan, sekarang sini saya akan ke belakang kelompoknya. Lihat sini waktu ini lihat dan seterusnya. Jadi ada Silakan. jadi ada 2, 3, 4. Jadi ada 4 kelompok ya teman-teman. ayo bagikan. Dalam satu tugas KME kalian bisa tuliskan keinginan kalian satu ya tugas kalian kurangkan silakan kita semangat teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah selesai menuliskan pendapat kalian di kertas KME tersebut? Sudah. Jika sudah, silakan kalian tempelkan pada kelompok kalian masing-masing. Saya mohon bantuan Keisha untuk mengelompokkan kertas-kertas KME-nya. Yang menuliskan di kesimpulan jadi di kesepakatannya ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Coba 1 dulu. Silakan maju. Coba 1 nih ya. 1, 2, yuk langsung maju. Ya, kelompok 2 yuk. Kesia maju untuk Belum masih silakan maju untuk membaca. Silakan nomor 1. Yang pertama itu ada mendengarkan musik sebelum memulai pembelajaran atau bermain musik sebelum pembelajaran. Yang kedua itu ice breaking Tulis. ice breaking dan teknik stop. Selanjutnya silakan kelompok 2. Kami memilih teknik stop dan juga ice breaking, ada juga body scanning. Nah, ini merupakan teknik yang dipilih oleh kelompok
kelompok 2. Silakan selanjutnya yang kelompok 3. Yang dipilih oleh kelompok 3. Jadi yang pertama ada ice breaking. Yang kedua, kelompok 3 menambahkan keyakinan, yaitu kesadaran diri. Kesepakatannya adalah fokus dalam pembelajaran dan melakukan teknik stop. Pilihan yang ketiga, ice breaking juga sama seperti yang pertama. Untuk yang keempat dan yang kelima sama seperti pilihan yang kedua, yaitu melakukan teknik stop. Yang kelima dan keenam juga sama, melakukan teknik stop. Oke, bagus sekali ya, kita berikan tepuk tangan. Ya, saya di sini sebagai perwakilan kelompok 4. Yang pertama, kelompok saya memilih ice breaking. Tekniknya itu teknik joget. Yang kedua sama juga ice breaking, tapi yang ini game. Yang semuanya ice breaking. Semuanya ice breaking sih. Ya, itu aja dari kelompok saya. Semua hasil diskusi dan teknik KSE yang kalian pilih di sini dapat disimpulkan bahwa teknik yang kebanyakan dipilih itu teknik ice breaking, teknik stop, dan teknik body skinning. Ya, jadi Ya, ada dituliskan. 3 teknik. 3 kesimpulannya di sini. Ya. Boleh kesimpulan. Bisa, tulisannya tulisannya satu. Nah itu ya. Tekniknya, tulisan teknik. Ice breaking-nya ya. Satu. Ya, tepuk tangan untuk semua. Ini anak-anak ya, kita tepuk tangan dulu ya. Baik, kita telah memperoleh 3 teknik ya tadi ya. Untuk mindfulness-nya ada teknik stop, ice breaking, body scanning. Nah, bagaimana tanggapan kalian untuk 3 teknik ini? Iya, silakan. Nah, bagaimana program ini kita dapat diterapkan pada mapel-mapel lain gitu, kayak setiap mata pelajaran diselingi dengan KSE mindfulness ini. Iya, sekali ya. Nah, gimana ya? Oke, kalau setuju nanti kami akan usulkan pada guru-guru agar menyisipkan kegiatan ini di dalam sela-sela mereka mengajar. Ya, bisa? Bisa. Ya, nanti ya untuk menerapkan ini setiap hari berarti ya ketika kegiatan pelajaran, jadi kita perlu memasukkan kemana anak-anak? Ke ya, keyakinan dan kesepakatan. Nah, silahkan ya nanti ya kalian mau bentuk apa dimasukkan kegiatan mindfulness ini ya. Dalam bentuk apa kira-kira? Ada yang mau buat dalam bentuk apa? Ya. Oke, silakan. Ya. Ya, berdiri gimana Ayo. pendapatnya? Pendapat saya mungkin bisa di print dan ditempel di dinding kelas. Ya, Oke, ide yang ya. sangat. Setuju ya? Jadi nanti kalau bukunya masuk, lihat oh saya ingat bukunya ya, saya KSP sekarang gitu. Jadi kalian kan pembelajarannya lebih menyenangkan, ya. Nah, silakan nanti kalian rancang waktunya di setiap harinya itu bagian waktu yang mana dipilih, mungkin bisa diselang-seling ya, teknik stop, meeting dan body scanning. Bagaimana, siap anak-anak? Siap. Baik, ya, ada tambahan? Ya, kayaknya cukup jelas kan kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Jadi anak-anak bisa kan membuat keyakinan kelas dan sepakat bahwa ini akan dimasukkan dalam setiap pembelajaran. Oke, ya itu saja dari kami. Kami akhiri dengan peramusan. Pada asana
Ngaturang para mensanti. Om Santi 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 Om. Nih, baik, terima kasih. Nanti yang contohin ya. Oke, langsung aja, kita nggak usah pakai contoh. Lakukan apa yang kakak katakan, paham? Nah, udah ya, bisa dimulai? Bisa. Pegang mata. Iya bang, belum ada yang fokus ya, ini bisa ada yang ikut pegang kepala. Lakukan apa yang kakak katakan, paham? Paham. Pegang kaki. Masih ada yang salah, berarti belum fokus. Kalau dia pegang bahu temannya. Pegang mata. Oke. Pegang kepala. Pegang mata. Pegang bahu temannya. Oke, cukup. Lagi ya. Siap-siap ya. Kita lebih cepat, oke? Lihat ke kakak ke depan bisa? Silau ya? Oke, tahan ya bentar. Pegang rambut. Pegang pipi. Pegang tangan. Pegang bahu. Yang siapa ya dipegang? Yang siapa ya dipegang? Sentuh giginya. Mana giginya? Pegang. Lihat ke sini, lihat ke sini. Pegang. Pegang sepatunya. Yang nggak pakai sepatu berarti sepatu temannya di samping bisa dipegang? No. Sunyi. Ketawa. Sedih. Ketawa. Duduk. Maju. Kanan. Loh, ada yang nggak fokus itu. Mundur. Mundur. Maju, maju. Berdiri. Sunyi. Itu ditempel di nemtek ketua atau wakilnya. Jadi nanti ketua atau wakilnya nanti dijalanin ya. Jadi setiap kelompok ditempel di nemtek ketua atau wakil. Ngerti? Oke, bisa ditulis dari sekarang. Jatuh cinta dengan pembelajaran hari ini. Galau. Siapa yang tulis saja apa yang ada di pikiran kalian tentang PKKO hari ini. Dituangin aja apa yang kalian dapat, mungkin Pembelajaran saya bisa bermakna apa lebih. yang didapat. Apa lagi yang kalian dapat selama materi-materi yang kalian dapat juga bisa ditulis.
Kalau ketua sama wakilnya nggak ada name tag, bisa pakai name tag anggotanya ya yang lain. Yang penting satu name tag. Nanti kakak tolong di random ambil gininya ya, bacain. Oke. Tulis Sama berarti di pojok itu ya. ya pakai Sama dalam kurung apa OSIS, Misalnya PKS. ada seperti itu. jatuh kayak di kelas, kayak di kelas. Di pojok isi namanya ya. Nanti Kak Laksminya mungkin nanti ngambil random ya. Ya, acak nanti. Nggak apa-apa, jujur aja ya. Nanti kalau digojol sama kakaknya, Tuangkan lapor ke aja bapak ya. sejujur-sejujurnya. Sebagai bahan evaluasi kita juga. Kalau sudah name tag-nya bisa langsung dijalanin ya, buat ditempel. Pembelajaran yang kamu tulis tadi. Ngerti? Yang lainnya ngerti? Ngerti. Udah bisa dimulai? Ayo baca. Pelajaran aja. Pas Dian. Ayo Dian baca. Ayo semangat. Pas Dian. Keraskan bacanya. Kalau ada mic-nya. Pembelajarannya aja Dian, pembelajarannya. Pembelajaran. Yang pembelajaran ya. Kenalan dulu ya dia. Perkenalkan, nama saya Mitra Dian Kristina dari kelompok 5 Unit Polisi. Saya akan membacakan pelajarannya. Pembelajaran yang didapat selama PKO dan PKP bagi saya yaitu saya menjadi lebih bisa mengatur waktu dalam keseharian. Selama kegiatan juga melatih saya dalam hal mental. Saya mendapat pembelajaran bahwa dengan kita bekerja sama akan membuat sebuah pekerjaan terasa seru dan cepat. PKO juga memberikan saya pengetahuan mengenai kepemimpinan, tata upacara dan masih banyak lagi. Nama Madya Priyadharma Pratista, Ungu Asis. Oke. Pembelajaran yang didapat yaitu saya menjadi paham pentingnya kerjasama, di mana kerjasama ini memudahkan kita melewati sebuah tugas. Dia PKP. Ya. Pelajaran yang saya dapat kalau kakak bilang siang, tepuknya 2. Kalau kakak bilang malam, Tepuknya 3. oh kita semua. Oh, udah pada paham ya? Paham? Udah bisa dimulai? Yang salah jujur ya langsung berdiri ya. Mungkin tidak satu orang, mungkin Siap. beberapa orang. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Pagi, 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 siang, pagi, malam. Kayaknya udah pada paham ya.
Konsentrasinya tinggi nih. Fokus. Oke, sekarang kembali tanya. Kalau kakak bilang pagi kalian sunyi, kalau siang tepuk. Oke, salah. Kalau kakak bilang pagi kalian tepuk sunyi, kalau siang kalian tepuk 2 kali, dan kalau malam tepuk sekali. Oke, semua paham? Ya. Pagi, siang, malam, pagi. Dua orang kak? Oh ya, 1 dan 3. Oh 3. Wih, banyak. Isi Ananda, ambil nentek yang isi perasaan. Oke, silakan ambil dulu gimana? Kita cara biar cepat. Yanti ambil yang perasaan juga. Sama kamu namanya siapa? Dina ambil yang Harapan. Oh, perasaan juga. Baca jadi kalian bacain masing. Ya, coba dikalungin. Kalian pilih random di nentek. Dikalungin aja kalau bisa. Aja biar seru. Nah. Ya. Kalau bisa dikalungin. Kalungin dibaca dari kalungnya. Perasaannya. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nina Listiana Prihastini, perwakilan dari kelompok 1 Rangkap Hitam Batman. Jadi saya akan membacakan perasaan selama mengikuti PKO PKP dari hari pertama dan saat ini. Yang pertama, perasaan saya dari awal ikut PKO PKP lumayan seru karena bisa kenal dengan orang baru, kerja sama yang baik walaupun sedikit capek, tapi itu terbayar karena saya jadi lebih banyak memiliki teman yang sangat asik dan baik. Dari Purwani. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sreka Damayanti dari Rangkap 2 Bernarden. Perasaan saya saat ikut PKO PKP sangat seru dan senang. Senang karena memiliki banyak pengalaman terindah dan teman-teman kelompok putih. Sedih dan capek harus bisa mengelola teman di kelompok dan menyatukan pendapat yang berbeda-beda. Rangkap 4. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Nikutina Ali dari kelompok Biru Doraemon. Perasaan senang karena bisa mendapatkan banyak teman dan juga tentunya lelah karena sosialisasi. Serta pada saat outbound, perasaan saya senang, lelah, deg-degan, terutama pada saat di pos kedua. Perasaan saya deg-degan, adet OSIS. Ambillah posisi yang nyaman. Duduklah dengan posisi tegak namun tetap rileks. Tutup mata kalian. Lemaskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua tangan kalian di paha. Lemaskan jari-jari tangan kalian. Rasakan tubuh bertumpu pada tanah. Rasakan tempat duduk kalian. Rilekskan kedua kelopak mata kalian. Tarik nafas. Sadari nafas masuk. Keluarkan. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Rilekskan tubuh mulai dari otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, dan lengan atas. Rilekskan pergelangan tangan kalian serta ke-10 jari tangan. Rilekskan kedua paha kalian
kedua, apa yang kalian rasakan? Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Buka mata kalian. Silakan buka mata kalian. Kembali beraktivitas seperti biasa. Gresa, saya dari kelompok nomor 1 hitam backman. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya rasakan setelah melakukan teknik yang disebut dengan time stop atau stopping. Bagi saya sendiri, pada dasarnya teknik stopping itu adalah sebuah teknik relaksasi di mana kita menghentikan segala macam beban pikiran, segala macam beban-beban yang kita miliki selama ini yang mungkin hal-hal yang telah kita lalui selama itu secara tidak sadar membuat diri kita semakin saya sebutnya sih sebagai kekeh atau juga semakin sulit untuk direlakskan. Nah, dengan teknik time stopping ini saya merasakan tadi ketika saya melakukan sesuai instruksi tersebut, saya menyadari bahwa sebenarnya ada hal-hal kecil di dunia ini yang sebenarnya luar biasa, akan tetapi kita tidak dapat lebih dengan intens merasakannya. Seperti misalnya tadi contoh, kita semua manusia tentunya perlu bernafas. Nafas adalah salah satu syarat bagaimana makhluk hidup bisa dikatakan sebagai hidup. Nah, dengan bernafas ini kita sebenarnya belajar kembali tentang hal dasar. Hal dasar tersebut adalah cara bernafas. Bagi saya sendiri, sebagai seorang yang mungkin dulu pernah mengalami masa-masa sulit dan terkadang juga secara emosional saya kurang stabil, dan itu juga menyebabkan kalau misalnya ada teknik relaksasi seperti ini itu sangat berdampak cukup banyak bagi saya. Dan saya ada pesan juga kepada teman-teman, mungkin di antara kita belum menyadari manfaat yang telah kita lakukan selama ini, manfaat tentang relaksasi, self reward atau bagaimana cara menghargai diri sendiri, itu semuanya termasuk dalam bentuk relaksasi dan bagaimana menyembuhkan diri sendiri saat ini. Jadi tidak serta-merta kita tinggal healing ke tempat lain atau lain sebagainya, padahal kita bisa healing semua permasalahan kita selama kita menjalani hidup sebenarnya bisa kita obati dengan self healing. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini perkenalkan diri. Perkenalkan saya Dewan Arsipatewi dari kelompok 1 Rapat Hitam Benar. Jadi menurut saya sebagian besar sih sama dengan Risa. Tapi khusus bagi saya selama persiapan PKU-PKP ini dari minggu-minggu lalu, di mana kita semua pasti sama ngerasain capek berat, di mana kita mungkin hampir semuanya yang nggak dapat ngerasain yang namanya tidur siangnya. Tapi utamain tentang kelengkapan PKU-PKP dan juga apalagi tadi outboundnya pasti ada rasa-rasa kayak deg-degan, takut, apalagi kayak bingung gitu, ini benar sih posnya atau enggak gitu. Jadi baru saja saya melakukan teknik stop ini, dimana menurut saya ini sangat membantu sekali. Nah, dari pendapat saya itu tadi saya jujur banyak banget beban pikiran saya, banyak banget perasaan-perasaan saya selama outbound tadi masih dalam diri saya. Namun setelah tadi ada teknik bernafas itu, dimana saya sangat merasakan perubahan drastis, dimana saya lebih santai, lebih rileks jadinya. Jadi kalau menurut saya kan orang-orang juga setiap orang itu beda teknik relaksasinya, bisa dengan healing jalan-jalan, bisa dengan teknik ini. Jadi kalau kalian mau rileks, itu mau membebaskan segala beban pikiran, itu juga penting, tapi itu menyesuaikan dengan kalian juga. Jadi ada yang cocok ini, ada yang cocok itu. Jadi biar enggak semata-mata kita kerja terus, beraktivitas terus, tapi kita lupa dengan diri sendiri juga. Jadi kita boleh kerja terus, kita boleh kerja, tapi ingat juga tentang diri kita sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya terima untuk ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus, Bu Sri, dan kakak-kakak
proses ya, dan kakak PKS juga dan tim yang lainnya. Nah, untuk hari ini kita dari kami, dari Pak Agus, Bu Sri dan saya sendiri cukup sekian kegiatannya. Mungkin nanti kita akan beraksi lagi pada saat MPLS ya. Ya, nanti mohon bantuannya kakak-kakak panitia dan juga adik-adik di sini yang akan menjadi panitia. Kita juga akan tergabung dalam kegiatan itu nanti di MPLS. Mohon kerjasamanya ya. Ya, Bapak doakan supaya semoga kegiatan PKKU PKKP ini berjalan lancar sampai besok ya, dan kalian sampai di rumah dengan selamat ya. Bapak pesan satu saja, ingat di mana kalian berada sekarang itu di mana. Tolong dijaga attitude, kata-kata itu. Tolong kurangi sedikit berkata-kata yang kasar di sini. Bapak minta tolong sekali ya. Yang kedua, ingat berdoa ya, dan ikuti saran-saran dari kakak-kakak panitia ya. Paham semuanya? Ya, paham. Ya, terima kasih. Dari Bapak cukup sekian. Terima kasih. Pulang Panganjali. Om Swastiastu. Doa mulai. Berdoa selesai. Siang anak-anak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu untuk hari ini meluangkan waktu kalian sebentar untuk menyampaikan apa istilahnya sosialisasi atau implementasi dari teknik stop. Nah, teknik stop ini rencananya kami dari guru penggerak angkatan 7 akan menerapkan ini di mulai semester depan di setiap pembelajaran di kelas. Jadi nanti Ibu akan juga menyampaikan ke Bapak Ibu guru yang lain agar menerapkan ini, apalagi kita belajarnya itu dari jam setengah 8 sampai jam setengah 4 sore. Untuk itu seperti yang Ibu sampaikan pada pembelajaran berdiferensiasi, masih ingat anak-anak? Ibu latih kalian untuk teknik stop ini? Rasanya kita kan pukul 1 itu jam terakhir, menjelang jam terakhir Ibu sampaikan anak-anak kita berhenti sejenak. Ada banyak sekali penerapan pembelajaran mindfulness, artinya anak-anak menyadari bahwa kita sedang belajar. Jadi atau mengembalikan kembali energi untuk belajar. Biasanya kan kalau sudah jam 12 ke atas itu rasanya jenuh kan? Ya, jadi ada ice breaking, ada ini juga mindfulness ini. Banyak tips yang bisa dilakukan oleh guru. Itu tujuannya. Oke, sekarang anak-anak ikuti perintah ini yang diputarkan videonya. Mari kita lakukan bersama-sama. Sudah siap semua? Siap. Berikan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali.
Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif.